Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kabar teman-teman semua? Nah, pada pagi hari ini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Nuzul Ihsanul Rahim, dan rekan saya Fitria Ratnalingga akan menyampaikan materi presentasi kami yang berjudul dengan investasi dalam piutang. Di mana pada part ini saya akan membahas tentang pengertian piutang usaha jangka pendek, serta ciri-ciri piutang. Untuk memulai ini semua, mari saya akan mulai dari latar belakang piutang itu sendiri. Apakah teman-teman tahu apa itu piutang? Ya, piutang adalah unsur aktiva lancar dalam neraca suatu perusahaan yang berasal dari penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit kepada debitur yang biasanya membayar dalam waktu 30 hari sampai 90 hari. Namun secara garis besar, piutang itu mengacu kepada tagihan kepada pihak lain berupa uang, barang atau jasa yang dijual secara kredit. Menurut Warren Reeve and Fis, account receivable includes all a claim in money against other parties, including individuals, companies, or other organizations. Kemudian ada dari Eni Punji Astuti yang menyatakan bahwa piutang atau receivables merupakan proses penjualan barang hasil produksi secara kredit. Kemudian dari Muhammad Mukhlis, piutang terjadi karena penjualan barang dan jasa tersebut dilakukan secara kredit, umumnya dilakukan untuk memperbesar penjualan. Kemudian, piutang usaha jangka pendek. Selain itu, pengertian piutang yang pada umumnya digolongkan dalam aktiva lancar berarti bahwa tagihan-tagihan kepada pihak lain nantinya akan diminta pembayarannya dalam jangka waktu yang tidak lama atau kurang dari setahun. Nah, biasanya piutang seperti ini digolongkan dalam piutang jangka pendek. Piutang jangka pendek memiliki dua bentuk. Yang pertama adalah piutang usaha atau piutang terhadap langganan. Piutang ini dalam perkiraan piutang usaha dicatat sebagai tagihan yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang merupakan usaha perusahaan yang normal atau kurang dari 1 tahun, disajikan dalam neraca sebagai aktiva lancar. Namun apabila lebih dari jangka waktu 1 tahun, maka ia akan dilaporkan sebagai aktiva tidak lancar. Kemudian yang kedua, piutang yang akan diterima. Piutang ini merupakan kontrak prestasi yang sebenarnya sudah menjadi hak perusahaan, akan tetapi belum atau tidak saatnya untuk diterima. Part yang terakhir dari apa yang akan saya jelaskan adalah tentang ciri-ciri piutang. Nah, bagaimana suatu transaksi bisa masuk dalam kategori piutang? Maka berikut adalah karakter suatu transaksi sehingga bisa dikategorikan sebagai piutang. Yang pertama, ia memiliki nilai jatuh tempo. Yang kemudian memiliki tanggal jatuh tempo serta terdapat bunga yang berlaku di dalamnya. Nah, untuk part yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya, di mana ia akan membahas tentang klasifikasi piutang, faktor-faktor yang mempengaruhi piutang usaha, resiko kegiatan usaha, dan serta kesimpulan. Terima kasih. Klasifikasi piutang. Piutang merupakan aktiva lancar yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu 1 tahun atau dalam 1 periode akuntansi. Warren Reeve dan Fis mengklasifikasikan piutang ke dalam 3 kategori, yaitu piutang usaha, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi piutang usaha dalam rangka usaha untuk memperbesar
volume penjualannya, kebanyakan perusahaan besar menjual produknya dengan kredit. Penjualan kredit tidak segera menghasilkan penerimaan kas, tetapi menimbulkan piutang langganan. Dan barulah kemudian pada hari jatuhnya terjadi aliran arus kas atau cash inflow yang berasal dari pengumpulan piutang tersebut. Dengan demikian, maka piutang merupakan elemen modal kerja yang juga selalu dalam keadaan berputar secara terus-menerus. Rantai perputaran modal kerja. Dalam rantai perputaran modal kerja, perputaran piutang yang dimiliki suatu perusahaan mempunyai hubungan yang erat dengan jumlah penjualan kredit, sehingga di dalam usaha pengendalian piutang dilakukan oleh perusahaan adalah melalui kebijaksanaan kredit, yaitu harus memperhatikan tentang besarnya kebijaksanaan penjualan kredit yang dilakukan oleh perusahaan terhadap hasil produksinya. Menurut Bambang Rianto, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya investasi dalam piutang adalah sebagai berikut. Yang pertama, volume penjualan kredit. Makin besar proporsi penjualan kredit dari total penjualan, maka jumlah investasi dalam piutang juga demikian. Syarat pembayaran penjualan kredit. Syarat pembayaran penjualan kredit dapat bersifat ketat atau lunak. Apabila perusahaan menetapkan syarat pembayaran yang ketat, artinya keselamatan kredit lebih diutamakan dari profitabilitasnya. Syarat pembayaran yang ketat antara lain tampak dari batas waktu pembayaran yang pendek atau pembebanan bunga yang berat untuk pembayaran piutang terlambat. Yang ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit. Dalam penjualan secara kredit, perusahaan dapat menetapkan batas maksimal bagi kredit yang diberikan kepada para pelanggan. Makin tinggi batas waktu yang diberikan kepada pelanggan, maka makin besar pula dana yang diinvestasikan ke dalam piutang. Yang keempat, kebijakan dalam penagihan piutang. Perusahaan menjalankan kebijakan aktif dalam menagih piutang akan mempunyai pengeluaran dana yang lebih besar untuk membiayai aktivitas ini. Namun dapat memperkecil risiko tidak tertagihnya piutang. Perusahaan juga berharap agar pelanggan menyetor pembayaran hutang tepat waktu. Kebijakan ini ditempuh dengan cara: yang pertama, memungut secara langsung. Yang kedua, memberi peringatan dalam mengirim surat kepada pelanggan. Kelima, kebiasaan pembayaran pelanggan. Sebagian pelanggan mempunyai kebiasaan membayar dengan menggunakan kesempatan mendapatkan cash diskon. Sedang sebagian lagi tidak demikian. Seperti halnya pada inventory, dalam piutang pun kita mengenal pula pengertian persediaan besi atau persediaan minimal, yaitu yang disebut persediaan besi debitur atau persediaan inti debitur. Persediaan besi debitur adalah saldo piutang yang secara terus-menerus dan selalu tertanam dalam perusahaan sebagai akibat dari adanya jangka waktu kredit yang diberikan kepada para pelanggan atau debitur. Risiko kegiatan piutang. Risiko yang timbul karena transaksi penjualan secara kredit disebut risiko kerugian piutang. Adapun macam-macam risiko kerugian piutang, yaitu yang pertama, risiko tidak dibayarnya seluruh tagihan atau piutang. Yang kedua, risiko tidak dibayarnya sebagian piutang. Yang ketiga, risiko keterlambatan pelunasan piutang. Yang keempat, risiko tidak tertanamnya modal dalam piutang. Jadi kesimpulan materi kami adalah sebagai berikut. Dalam istilah akuntansi, piutang kerap disebut dengan AR.
Istilah ini berasal dari kata akun receivable. Terjemahan kata piutang dalam bahasa Inggris. Pengertian piutang sendiri bisa diterjemahkan sebagai salah satu jenis dari transaksi akuntansi yang memiliki pengertian penagihan kepada konsumen yang telah berutang. Jadi bisa disimpulkan bahwa piutang adalah hak milik kita yang masih ada di tangan orang atau pihak lain, baik berupa uang atau penjualan yang belum dibayar lunas.